Sudah. Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Kriptografi File Text menggunakan algoritma eksklusif OR atau XOR dengan pengiriman email. Anggota kami ada Putri, saya Nadira, Dendi, dan Heski. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat terhadap kebutuhan masyarakat luas, keamanan pada data merupakan aspek terpenting dari sebuah sistem informasi. File dengan format .txt merupakan salah satu file untuk menyimpan data berupa karakter dan huruf. Dengan minimnya keamanan pada data ini membuat data dalam bentuk file teks ini mudah untuk diketahui oleh pihak ketiga. Sehingga perlu dilakukan suatu enkripsi file agar keamanan data tersebut terjaga. Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat program dan membahas tentang pengamanan data dalam file .txt menggunakan algoritma XOR. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan kriptografi pada file .txt dengan menggunakan algoritma eksklusif OR atau XOR. Tujuan penelitiannya menjawab dari rumusan masalah. Kemudian ada manfaat penelitian, dapat menambah wawasan mahasiswa tentang penerapan teknik kriptografi untuk pengamanan data berbentuk file .txt dengan algoritma XOR. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi dalam penerapan pengamanan data dalam bentuk file. Untuk batasannya, penelitian ini bersumber dari jurnal karangan Amalia dan Rosyani tahun 2018 yang berjudul Implementasi Algoritma AES dan Algoritma XOR pada aplikasi pengamanan teks berbasis mobile. Yang kedua, file yang dapat dienkripsi hanya berupa file .txt. Di sini saya akan menjelaskan algoritma XOR. Ya, Exclusive OR atau XOR adalah salah satu algoritma kriptografi modern yang sederhana menggunakan prinsip operator logika XOR. Nah, dalam proses enkripsinya itu dengan menggunakan dengan mengXOR-kan plain text dengan kunci sehingga didapatkan ciphertext-nya. Sebaliknya untuk proses dekripsi dengan mengXOR-kan ciphertext dengan kunci sehingga didapatkan plain text-nya kembali. Sistem bilangan biner itu sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz ya pada abad ke-17. Sistem bilangan ini tuh dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversi ke sistem bilangan oktal maupun heksadesimal. Sistem ini bisa kita sebut dengan bit atau binary digit. Ya. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau bita. Di dalam istilah komputer, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Nah, ini bisa dilihat dari tabelnya ini. Untuk desimal 48, oktalnya berapa, heksalnya berapa, maka didapatkan binarinya berapa, dan nilainya itu 0. Next. Selanjutnya, operasi logika eksklusif OR atau XOR. Notasi matematika untuk operator XOR adalah O+. Operator XOR dioperasikan pada 2 bit dengan aturan sebagai berikut. 0 O plus 0, 0, 0 O plus 1, 1 O plus 0, 1 O plus 1, 0. Proses enkripsi dan dekripsi metode XOR. Algoritma enkripsi menggunakan XOR adalah dengan mengesorkan plain text atau P dengan kunci atau K sehingga menghasilkan ciphertext atau C. C sama dengan P O plus K
algoritma dekripsi menggunakan XOR adalah dengan mengsorkan ciphertext atau C dengan kunci atau K sehingga menghasilkan plaintext atau P. P sama dengan C O plus K. Misalkan kita ingin mengirimkan pesan atau plaintext IO dengan kunci 8. Tahap perhitungan manualnya adalah sebagai berikut. 1. Buka tabel ASCII, kemudian cari nilai karakter dari masing-masing karakter dari IO dan 8 sehingga kita temukan nilai karakter A 65, Y 89, O 79 dan 8 sama dengan 56. Ubah angka 65, 89, 79 dan 56 tadi ke dalam bilangan biner sehingga kita didapatkan nilai 65 bilangan binernya itu 89 bilangan binernya itu 79 bilangan binernya itu dan 56 bilangan binernya yang ada di PPT. Selanjutnya lakukan proses enkripsi dengan metode XOR dengan rumus C sama dengan P O plus K seperti berikut. Untuk karakter A diperoleh bilangan binernya 010001. Kuncinya karakter 8, bilangan binernya 00111000. Dari plaintext dan kunci dioperasi dengan oplas. 0 oplas 0, 0, 1 oplas 0, 1, 0 oplas 1, 1. Begitu pula selanjutnya. Diperoleh dari bilangan biner ini diperoleh karakter Y. Begitu juga untuk karakter yang selanjutnya. Ciphertext dari pesan IO dengan kunci 8 diperoleh YAW. Karakter YAW didapat dari nilai ini bilangan binernya sama dengan menghasilkan bilangan desimal menghasilkan karakter Y. Begitu juga selanjutnya. Untuk melakukan proses dekripsi dengan metode XOR menggunakan rumus P sama dengan C O plus K seperti berikut. Tadi kan kita peroleh enkripsinya ciphertext-nya itu YAW. Y itu bilangan binernya 01110001. Terus kuncinya sama 8 dioperasikan dengan oplas menghasilkan bilangan biner 01000001 menghasilkan karakter A. Begitu juga untuk yang karakter selanjutnya. Sehingga plaintext dari pesan YAW dengan kunci 8 adalah AYO. Karakter AYO didapat dari nilai seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 dan 2 di atas. Untuk demo program, boleh pakai video nggak, Bu? Apa langsung programnya aja? Silakan, terserah kamu. Kayaknya enak langsung program deh. Oh, langsung program. Apa ini kamu sudah menyediakan videonya? Udah, Udah. Bu. Oh. Langsung aja dulu. Kalau misalkan nanti ada kendala, baru putar videonya. Share screen-nya udah masuk kan? Belum. Belum. Bentar. Belum masuk, Pak? Udah kan? Belum, Den. Belum, Den. Ini diklik yang mana sih? Ini kan udah. Nah. Nah, ini. Ada 2. Ini untuk tampilan awal programnya. Den belum. Di sini. Apa? Belum muncul. Belum. Masih yang ada tulisan run itu. Nah. Iya, tak. Ini, udah. Belum. You share coba. Udah. Udah, oke. Di sini untuk tampilan awal programnya seperti ini. Jadi di sini ada 2
dua menu untuk pengirim dan penerima. Pertama-tama untuk pengirim di enkripsinya. Nah, di sini ada klik browser buat nyari filenya yang ingin dienkripsi yang mana. Tentu saja filenya berupa file .txt. Foldernya, terus ini coba satu. Nah, ini kan filenya di sini, terus di sini muncul isi dari filenya, plain text-nya, IO, yang seperti tadi PPT, terus sebenarnya kuncinya bisa terserah, cuma ini dicoba 8 dulu seperti di PPT, kemudian di enkripsi. Nah, ini setelah di enkripsi muncul ciphertext-nya ini YAW. Kemudian bisa dikirim ke Gmail yang diinginkan, misal untuk subjek pesannya bebas. Kirim. Tidak merespon. Udah. Nah, setelah muncul message box berarti sudah terkirim. Kemudian dicek di ininya apa? Email. Nah, ini udah terkirim. Bisa di-download ciphertext-nya. Simpan di ini. Setelah selesai, kita ke menu dekripsinya, yaitu untuk si penerimanya. Di ini, cari file yang sudah di-download. Tadi, ciphertext-nya. Nah, ini ciphertext-nya. Untuk kata kuncinya harus sama yang pengirimnya, jadi diusahakan untuk kata kunci itu harus dirahasiakan, biar nggak tahu di orang ketiganya. Kata kuncinya tadi 8, terus di dekripsi. Nah, akan kembali ke plain text-nya yang tadi, ayo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Source code-nya mana? Apa, Bu? Oh, source code-nya. Nah, cara badalin ini gimana? New share. Enggak, bukan saya, Bu, yang Nadira. Di Nadira. Sudah muncul. Udah. Ini untuk form 1. Ini menu pengirim. Untuk button browse-nya. Ini proses enkripsinya.
Ini untuk emailnya. Iya, jadi emailnya bisa, yang email pengirim bisa diganti, cuma harus di programnya. Email pengirim. Ini menu penerima. Secara default. Ya, sudah Bu. Oke, silakan yang mau bertanya. Oh, silahkan yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oh, banyak loh, nggak ada yang tanya. Mau nanya. Oh, Iya Bu, saya mau nanya Bu. ya, Monggo. Ya, saya Muhammad Sukron, NIM 004. Mau nanya kan ini kuncinya kayaknya itu apa ya, sederhana gitu ya. Jadi Ya. kayak tadi kita ambil kunci 8 gitu. Nah, Nah, kira-kira kalau tingkat keamanan, apakah semakin besar kunci yang kita ambil itu semakin aman, atau walaupun angkanya kita bebas ambil, lalu ketahuan orang, maka algoritmanya pasti bakal pecah, mudah dipecahkan gitu. Tolong lebih dijelaskan. ya, kalau kuncinya ketahuan gitu. Ya, kan ini kan kuncinya sederhana ya, cuman bisa dibilang satu angka gitu. Nah, kalau kuncinya kita misal pilih angka yang besar, apakah semakin aman atau enggak, walaupun angkanya besar tapi diketahui orang, pasti algoritmanya itu sudah terpecahkan gitu. Mau jawab Bu ya. Untuk kunci itu sebenarnya bukan angka doang sih sebenarnya. Bisa kata-kata terserah. Jadi nggak ada batasan buat ya kuncinya. sudah. Coba sekarang demokan. Kalau misalkan kuncinya tidak berupa kata atau angka yang mudah dibaca, misalkan pakai karakter apa? Share screen ya? Ya. Iya, buat file teksnya dulu. Ya itu tadi, yang punyamu yang sudah ada itu nggak Oh, masalah. kuncinya diganti doang gue. Iya. Kopi. Iya. Nah, itu. Untuk deskripsi. Iya. Apa Bu? Kuncinya itu Kopi. loh. Kamu copy untuk deskripsi nanti. Oh iya. Udah. Coba Jadi jelas seperti ini. tambahi huruf juga sih kuncinya. Tambahi huruf. Iya. Coba dikirim email aja, Den. Nggak usah di copy aja di teksnya. Oh, ini karena apa? Plain text-nya cuma 3 huruf, jadi di sini dia itu berhentinya di add tanda tanya sama 1. Jadi kayak diulang gitu loh, Bu. Misal plain text-nya ayo pergi. Kan itu ada A, Y, O, B, E, R, G, I. Jadi A itu sama add, terus Y itu sama tanda tanya, O-nya sama 1, terus misal ada P, P-nya itu sama 2. Jadi kayak gitu.
Kalau misal lebih ya izin. ntar Berarti diulang di lagi. sini maknanya si kuncinya harus ada syaratnya dong. Oh, Kuncinya nggak boleh ngelebihin. Ya iya sih. kan? Iya. Iya. Itu tadi kan kalau kuncinya satu angka aja, semua karakter di enkripsi Diulang, dengan itu tadi. kuncinya ya. Diulang di 88. Jadi kayak gitu. Iya sih, sebenarnya harus dibatasi. Cuma kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa, Bu. Jadi yang kena cuma add, tanda tanya sama 1 itu aja. Tapi kan maknanya berarti kamu pakai kunci sepanjang apapun, ciperteknya tetap sama. Oh, Iya. iya. Ya aneh aja, nggak mungkin dong. Maksudnya itu berarti kuncinya nggak aman. Masa kuncinya bisa banyak? Artinya gini, kita mau membuat kunci misalkan panjangnya 100. Apa gunanya 100 kalau yang dipakai hanya 3 aja? 3 aja itu kan bisa sangat mudah ditebak. Dia kan hanya kombinasi dari 3 karakter. Oh iya, Bu. Iya. Oke, kita pindah ke dekripsi. Ini apa ini? Nggak coba dekripsi tadi. Saya Iya penasaran ini. hasil Ini dekripsinya. Pakai kunci yang panjangnya sama dengan si plain text-nya atau ciperteknya, apakah hasilnya sama dengan kunci yang panjangnya berbeda itu tadi? Cipertek 1. Nah ini. Tadi apa passwordnya? Add Tanda tanya 1, 2, 3. Sebentar, sampai 1 dulu aja. Itu berapa karakter sih hasil 3 kan? 3. Iya. Coba itu dulu. Ini ya. Iya. Oke, kemudian kuncinya tambahin lagi. Sama tetap. Sama. Ayo. A, B, C, D ya tadi. A, B, C. Sama. Nah, kan ya akhirnya kamu ngapain juga buat kunci panjang-panjang yang digunakan hanya. Iya. Iya sih. Iya. Seharusnya dikasih batasan. Jadi untuk keamanan mungkin kalau misal cipertext kalau misal plain text-nya pendek, keamanannya mungkin bisa kayak gampang ditebak. Cuman kalau di plain text-nya panjang, itu otomatis password-nya juga bisa panjang, jadi keamanannya lebih terjaga. Mungkin buat menyimpan yang plain text-nya lebih banyak, gitu sih yang pertanyaannya. Syukron. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saya mau bertanya, saya Sri Wahyuni. Kecil sekali suaramu. Sudah kedengeran belum? Masih Sudah, kecil sudah. tuh? Tapi terlalu kecil. Oh ya, gue bingung. Yaudah deh. Gini, mau tanya, kan itu tadi kan disebutkan kalau ini tuh pakai 8 bit. Iya. Nah, itu apa harus 8 bit? Kan sekarang kan bit kan banyak, karena ada 32 bit, ada 64, 28. Nah, itu apakah itu juga mempengaruhi
binernya tadi kan, binernya tadi aku hitung tadi ada 8. Nah, itu apa 8. kalau misalnya pakai 32, apakah binernya itu juga ada 32? Ya, gitu. Mau menjawab ya. Untuk di sini itu pakai yang 8 bit karena di tabel ASCII-nya itu ada kayak yang tadi Tabel sebutin. biner. Iya, Iya, tabel tabel binernya itu binernya. ada di situ. Jadi Itu cuma 8. 8. Untuk Berpengaruh berarti. 32. Ini aja di programmu itu kamu memprogram khusus hanya 8 bit atau Iya. bagaimana gitu kan pertanyaannya tadi. Iya. Di program kami itu hanya untuk di 8 bit saja. Apa namanya? Kita menganut di ini loh yang tabel ASCII tadi Tabel ASCII, yang nah. iya. Karena Kan biner setiap selalu 8 karakter kan digit. iya, setiap karakter kan ada bitnya sendiri-sendiri dan ada ininya kan apa? Nilainya. Jadi seperti itu sih. Mungkin kalau di 32 bit itu bukan apa ya? Ya beda lagi nanti. Iya, beda lagi. Beda lagi. Apa lagi ya? Tapi berarti bisa pakai 32 itu. Untuk 32 sebentar. Iku golek nadi iku ini. Kalau seingat saya itu kalau di angka ratusan itu hanya sampai 8 bit kalau nggak salah. Kalau di pangkat-pangkat kayak pangkat 3 atau pangkat berapa gitu atau 1000-an kalau nggak salah itu nyampe 32 bit kalau nggak salah. Lupa saya. Itu kan di ASCII kan cuma sampai ratusan nggak sih? Di tabelnya itu angkanya. Sama nomornya. Kamu itu mengkonversi ke digit biner itu menghitung sendiri, maksudnya sudah tahu hitungannya, atau langsung ngambil mentah dari tabel ASCII? Itu pertanyaan saya. Ngambil. Ngambil, ayo pantes. Bisa nggak cara mengkonversinya? Kenapa diperoleh digit 0111 yang berderet sampai 8 itu? Nah, itu sebentar. Saya lupa. Itu seingat saya ada prosesnya, Bu, dari dilihat dari desimalnya. Ya mesti ada prosesnya. Masalahnya ya itu tadi. Kalian paham nggak apa untuk mengkonversi itu? Kan kelihatannya kalian itu langsung ngambil dari tabelnya, kan? Iya. Iya, Bu, memang. Nah, itu. Lihat dari pangkatnya juga bisa dilakukan.
Oh, iya, dibagi. Bisa bagi. Ya, bener. Bisa bagi. Aduh. Jadi, ini lagi. Oh, iya paham. Ini nunjukin caranya convert ke bit gitu, ke binarnya. Enggak, pertanyaan temenmu tadi apa? Oh, yang 32 tadi, Bu. Bisa, cuma nggak pakai yang kayaknya kalau 32 bit nggak bisa kayaknya. Pakai algoritma lain kayaknya. Kalau yang 32. Temenmu tadi tanya yang programmu ini ya? Programmu ini bisa pakai 32 gitu nggak sih? Atau Iya. mana tuh? Iya, Bu. Tias tadi? Iya, apakah bisa kalau Iya, pakai yang seperti itu. 32 bit? Oke, berarti jawaban kelompokmu kalau khusus programmu ini hanya 8 Untuk bit. yang Gitu kan? 8 bit. Oke. Gimana Tias? Mana tadi Tias? Ya, saya, Bu. Ya. Oke, Mungkin. terima kasih jawabannya. Iya. Iya. Oke. Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, sembari nunggu yang lain tanya, coba tayangkan referensinya. Bentar. Makalah. Jurnalnya ya, Bu? Ya. Bentar ya. Oh. Share screen. Gimana? Oh. Ini, Bu. Ini yang kamu pakai hanya algoritmanya ya? Yang Iya, XOR Iya, ya? Bu. Iya, XOR. XOR-nya aja. Kalau algoritmanya saja ya berarti bukan ini rujukanmu. Kalau kamu merujuk rujukan ini, maknanya kamu aplikasi pengamanan teksnya yang berbasis mobile itu tadi. Coba ke bawah. Nah ini kan akhirnya semua kelompok hampir mengerucut ngikut kelompok berapa yang pertama itu? Kelompok 1 apa 2 ya? Yang yaitu via email gitu kan akhirnya semuanya gitu. Seolah-olah kamu buat apa kalkulatornya di luar program nanti tinggal ngirim ke email. Iya. Nah, ini ada aplikasi chatting. Terus yang tampilan yang mobile-nya. Kalau yang ini kan tinjauan pustakanya yang kamu ambil. Kalau tinjauan pustaka ngapain diambil di jurnal ini?
Nggak ada. Ini, Bu. Itu nggak bisa di Zoom nggak? Nggak mau. Oh, walau kamu buka di internet apa di browser, bukan dibuka di PDF reader. Oh, nggak bisa, Bu. Jadi harus buka ke sini. Kamu nggak ada PDF reader? Coba pakai Udah. apa? Saya lupa Nggak kalau ada. Windows. Itu loh yang zoom layar apa kalau Windows itu? Control plus apa? Control Shift plus ya? Langsung pakai keypad gak bisa tau? Nggak bisa. Yang lebarin gini. Nggak mau. Control Coba. plus atau Control Shift plus? Bentar, Bu. Aduh, macet pula. Macet ini gimana? Bu, maaf, Heng. Ya sudah. Intinya itu tadi. Apa kamu modifnya ya nggak sesuai referensi. Dan apa coba tayangkan running text apa TXT tapi yang filenya isinya panjang. Seberapa lama running time-nya? Kamu sudah coba berapa lama? Seberapa panjang kalimatnya atau apa si pelan teksnya itu? Pernah coba berapa panjang? Satu paragraf baru, Bu. Itu berapa lama? Ngefek nggak waktunya? Lamanya kayaknya nggak begitu ngefek, Bu. Coba Den. Mungkin kalau banyak banget kayaknya bisa. Iya, Coba mungkin. dulu, coba. Ini efek kalau banyak. Oke, kalimat yang terbaca ya, pelan teks. Oh, Nanti kamu kalimat yang baca. Oh, saya sebentar browsing dulu kalimatnya. nanti deskripsinya nggak kebaca, bingung itu pelan teks sebelumnya atau enggak. Misalkan copy aja kalimat latar belakangmu atau apalah. Copy paste dari filemu yang kamu punya. Saya copy dari Wikipedia. Ya, terserah. Nah, ini. Nggak bisa. Terus? Itu hanya kotak itu atau bawahnya ada lagi? Di plain text-nya, di plain text, iya di plain text-nya Ya, isi banyak. filenya itu loh, setelah dalam kurung ANSI, bawahnya ada lagi nggak? Ke bawah coba Den. Sebentar, Bang. Bisa nggak kursornya diarahkan ke kolom itu? Nggak bisa? Nggak bisa, Bang. Tadi Bisa scroll di sini. teksmu memang sampai titik itu? Sampai .txt-mu coba tampilkan sih. File txt-mu. Gimana saya ini? New share. Nggak ada notnya.
Di sini. Belum bisa. Lu nggak maksudnya nggak ada. Dia coba dua itu. Di pilihannya nggak ada yang not. Apanya? Ini adanya cuma line folder. Hah? Maksudnya Nyimpannya di gimana? mana? Nyimpan di Coba, mana? filemu Nyimpan di buka mana, dulu. File.txt yang coba dua itu. Sudah. Udah. Sudah terbuka, tapi di pilihan di New share-nya. share screen-nya nggak ada. New share yang desktop mungkin. Yang desktop. Ini. Udah, belum. Nah. Loh, banyak banget gitu loh. Iya, makanya. Terus ke bawah. Loh. Ke bawah. Banyak banget. Iya, banyak banget kan. Oke, saya tahu isinya segitu banyaknya. Sebentar. Yang NSI kurung tadi mana sih? Yang kebaca di kolom filemu tadi? Oh, NSI bukan lah. Bukan NSI tadi, apa tadi? ANS. ANSI, Bu. Mana sih? Kok nggak ada? Adanya itu bukan kurung. ANSI yang kurung. Fine, next. Satu aja. Iya, ini. Loh, hanya satu. Kok aneh? Sampai sini. Si escape code. Enggak. Kan di situ tadi terakhir dalam kurung ANSI kan? Mana kalimatnya di sini nggak ada? Nah, maknanya apa berarti di situ? Kembali lagi ke programmu. Nah, itu loh. Hanya kebaca sampai itu tok dia. Nih. Iya. Oke, coba sih enkripsi pakai kuncinya campur. Nah, ini kok hanya segitu toh? Ayo, what's wrong with your program? Tegak. Sepertinya programmu itu hanya jalan, plain text-nya sama dengan itu tadi, yang di apa namanya? Di enkripsi hanya sepanjang kuncinya tadi. Jadi kayaknya saya menyimpulkan kalau kuncinya lebih panjang dari plain text, kalau kuncinya lebih panjang dari plain text, maka hasilnya hanya sebatas sepanjang si plain text, si perteknya itu. Kalau kuncinya lebih pendek dari si plain text, hasil si perteknya panjangnya sama dengan si kunci. Kan aneh. Nggak, tapi kemarin Tadi ininya kuncinya 1 digit, Bu. Yang 8 itu. Kalau panjang itu. Oke, coba Iya, tadi teks. Kalau plain teksmu, text-nya kalau teksmu yang tadi ini, coba udah benar, nggak usah ganti teks. Ini kan plain text-nya panjang. Tuh. Iya. Coba kuncinya kalau 1 karakter aja. Jangan 8 lah, dari tadi kok 8 terus. Kenapa itu? Coba 9. Hah? Nah, kenapa? Ada yang error. Ya itu. Ya wes, itu PR-mu lah. Ini sudah hampir 1 SKS. Ini ada objek yang baca kayaknya.
Iya, karena teksnya tadi nggak muncul semua kan di sana. Gitu. Jadi formu yang isi file itu ada limitnya. Iya, iya. Jadi nanti coba di otak-atik lagi. Jadi batasan-batasannya apa lebih dispesifikkan di situ. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Coba aja enkripsi. Nah, bisa kalau segini. Oh, tadi Iya, kebanyakan makanya. atau Tadi kan teksnya nggak over ya? semua. Teksnya tadi kan nggak Ini semua. nggak teratur. Ya wes, nanti coba dilanjutkan aja, nanti dilaporkan di makalahnya. Batasan-batasannya yang lebih spesifik apa di situ. Oke, Bu. Baik. Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Silakan di closing. Kesimpulan, Nat? Iya. Jadi kesimpulannya, hasil output file setelah dilakukan enkripsi tetap berupa file.txt, namun data, karakter, dan huruf di dalam file tersebut menjadi tidak beraturan dan tidak akan bisa dibaca, kecuali dilakukan dekripsi pada file tersebut, sehingga kebocoran data dapat diminimalisir dengan menggunakan aplikasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.